حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke pembahasan berikutnya dalam masalah puasa ini. Kita masuk kepada pembahasan masalah sahur, dan nanti kita kaitkan juga sedikit dengan tradisi yang ada di tempat kita. Lalu kemudian kita sebutkan beberapa yang kurang tepat menurut pandangan kita. Pertama, kita lihat dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya sahur itu begini, Pak. Hadisnya kita lihat halaman 473 dalam kitab Sahih Bukhari ini, di jilid yang pertama ini, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-1923, di mana Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk sahur ketika ingin melaksanakan puasa. Jadi, saya nggak usah sahur lah, saya kuat kok, nggak sahur pun nggak apa-apa. Ya nggak masalah sih, cuman sunnahnya itu sahur. Sunnahnya itu sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya kalau kita puasa, Pak, usahakan, maksimalkan kesunnahannya itu, maksimalkan cari keberkahannya itu, supaya kemudian puasa kita lebih afdol. Andai pun terkadang malas kita makan, kadang-kadang orang, Pak, nggak selera makan tuh kalau sedang subuh itu payah baru bangun, nggak, kurang selera, maka paling tidak minum air putih atau kemudian makan kurma entah berapa biji. Nah, itu sudah sahur juga namanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat waktu sahur itu kapan. Kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan di jilid yang ke-7 ini halaman 446. Waktu sahur baina nisfil lail wa tulu'il fajr. Kapan waktu sahur itu? Nisfil lail, pada waktu pertengahan malam, jam 12 lewat sedikit, itu sudah masuk nisfil lail. Itu waktu sahur itu jam 12 lewat sampai kemudian wa tulu'il fajr, sebelum azan. Azan kapan? Azan subuh yang kedua.
Loh, kok bisa azan subuh yang kedua? Karena di masa Rasulullah itu memang azan pernah dua kali. Abdullah bin Ummi Maktum yang pertama kali azan, lalu itu untuk membangunkan orang sholat tahajud. Nah, lebih kurangnya jam 4 atau setengah 4. Nah, di situ azan. Bukan azan yang itu, azan yang kedua itu. Azan yang kedua itu yaitu azan waktu subuh. Allah berarti sudah habis waktu apa? Waktu sahur. Ada makanan sedang Allah buang makanan tersebut. Jangan ditelan, jangan dimakan. Karena kalau dimakan itu sudah waktu habis, maka buang makanan tersebut. Makanya nanti kan di beberapa tempat termasuk kita di Indonesia ini, ya ada waktu lebih kurang 5 menit terkadang itu dibunyikan sirene. Atau terkadang disebutkan waktu imsa, waktu imsa, waktu imsa. Tapi sebenarnya waktu itu masih boleh makan. Batasnya pada waktu apa? Waktu ketika azan dikumandangkan. Jadi kalau Bapak terlambat, imsa masih ada 5 menit lagi, makan saja. Tapi jangan sampai waktu azan. Tapi disebutkan juga itu tidak masalah, hanya sekedar kehati-hatian, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittifaqu ashabuna wa ghairuhum minal ulama, sepakat semua ulama baik dari kalangan mazhab Syafi'i dan kemudian ulama-ulama yang lain bahwa an-sahuru sunnatun, bahwasanya sahur itu hukumnya sunnah, wa anna ta'khirahu afdal, dan mengakhirkan sahur itu lebih afdal. Jadi Bapak Ibu, jangan sahurnya habis tarawih. Saya sahur habis tarawih nggak apa-apa, kuat saya, nggak masalah kalau Bapak nggak kuat. Kalau Bapak kuat nggak kuatnya, cuman sunnahnya nggak dapat. Kemudian waktu sahur itu jam 12 lewat sampai kemudian waktu subuh. Yang paling afdol itu diakhirkan waktu sahur itu. Nah, ini kita lihat hadis Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah nomor 1921 di Sahih Bukhari jilid yang ke-1, di mana radhiyallahu anhu, siapa Said bin Sabit ini penulis wahyu Rasulullah SAW, ayat-ayat Rasulullah, ayat Allah Subhanahu wa taala, namanya Said bin Sabit. Qala tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Said bin Sabit itu kata beliau, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah, kemudian sesudah sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi salat. Qultu, ada yang bertanya kepada Said bin Sabit, kam kana bainal adzan was sahur, berapa waktu antara adzan dengan sahur itu? Antara adzan dengan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktunya berapa? Qala, kemudian berkata, qadaru khamsina ayah, lebih kurang membaca ayat suci Al-Quran 50 ayat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Membaca ayat suci Al-Quran 1 juz itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu lebih kurang 45 menit sampai 1 jam. Jadi lebih kurang kalau kemudian 50 ayat, ya lebih kurang 10 menit Pak. Itulah yang paling afdol sahurnya itu. Lebih kurang 10 menit, 50 ayat baca Quran, lebih kurang 10 menit itu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ayatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sedang. Berarti lebih kurang 10 menit sebelum subuh, azan subuh, disitulah kita sahur yang paling afdol. Jadi Bapak Ibu, betapa Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita yang berpuasa ini. Orang 10 menit sebelum subuh, kita masih kemudian lebih afdol untuk makan. Mana badannya yang kuat, bertato, besar, kekar, nggak kuat puasa. Aduh, gimana ini Pak? Nggak kuat puasa. Padahal kalau bertinju nomor 1 dia Pak. Sedikit orang melawan marah dia. Tapi puasa nggak kuat. Bukan yang kuat sebenarnya itu, lemah. Bahkan yang paling afdol 10 menit sebelum subuh. Masih ada waktu untuk makan. Diberikan makan sekenyang-kenyangnya. Nggak kuat juga puasa. Maka sesungguhnya nafsunya yang berbicara. Kalau kita pikir Pak, mulai kemudian habis subuh, sedikit waktunya itu. Kalau rasa-rasanya nggak lapar, tidur nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman jangan tidur sepanjang hari kan. Nggak boleh, tentunya kurang pahala puasanya.
Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa ini. Kesimpulannya, pada sahur itu ada keberkahan, dan kemudian mengakhirkan sahur itu juga ada keberkahan. Lebih kurang 10 menit atau 50 ayat baca ayat Al-Quran sebelum masuk waktu subuh, itulah waktu sunnah sahur yang disunnahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.